Selamat siang Jemaat GPD Lipo Cikarang. Selamat Saudara siang. bersukacita hari ini? Amen. Puji Tuhan. Mari saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau mulaikan ibadah kita pada siang hari ini. Sebelumnya mari kita membaca sebuah ayat yang akan mendasari ibadah kita siang hari ini. Kita baca dengan suara yang terdengar ya. 2, 3. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ya saudara, Tuhan itu baik dan Tuhan selalu baik. Buat siapa? Buat kita semua di sini. Karena itu kita ada di tempat ini karena Tuhan adalah Tuhan yang baik. Mari kita menyembah Tuhan dan kita menyanyikan lagu ini. Angkat tangan saudara kepada Tuhan. All my life you have been faithful. Angkat hati saudara kepada Tuhan. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Mari saudara semua sembah Tuhan. Katakan Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia. Kami bersyukur kepadamu. Siang hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu. Karena Engkau adalah Allah yang penuh dengan kesetiaan. Kasih setiamu Tuhan, kami rasakan hari lepas hari. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhanku. Engkau adalah Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kami. Saudara, saya percaya saudara juga merasakan betapa Tuhan mengasihi saudara. Saudara juga merasakan betapa Allah adalah Allah yang setia. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, Allah tetap ada. Allah tetap beserta dengan kita. Karena itu saudara, jangan malu-malu. Mari semuanya angkat suaramu dan katakan all my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. And every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Sekali lagi katakan all my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Haleluya. Haleluya Tuhan, terima Amen, kasih Tuhan. karena Engkau begitu setia Terima dalam kasih, kehidupan Yesus. kami Tuhan. Hari ini kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Dan biarlah setiap nafas kami memuji namamu Tuhan. Memuliakan Engkau. Karena Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami pada siang hari ini. Dan kami menyerahkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan semua yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara katakan dulu Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Ya, siang hari ini kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Kita mau katakan hari ini adalah hari yang terbaik.
Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Sama-sama semuanya katakan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Sama-sama. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sama-sama kita mau katakan, hidupku ada di tangan-Mu. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja, yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Tuhan yang beri penghiburan. Angkat tanganmu, katakan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Sama. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Amin. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Kita mau sama-sama katakan, akan ku pikul salibku. Semua sama-sama. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setia Tuhan. Mari bertahan, sebab Tuhan Yesus adalah kuat kita. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan,
saudara, katakan kepada kanan kirimu, hari ini adalah hari yang terbaik. Hari ini adalah yang terbaik. Amin. Saya yang percaya bahwa Tuhan itu baik. Ya. Amin. Haleluya. Mari pada pagi hari ini kita sama-sama menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. I love you Lord. Oh, your mercy never fails me. In all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Mari angkat tanganmu, katakan. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Amin. Kita mau katakan lagi dari awal. Sama-sama katakan. I love your voice. You have led me to the fire. In darkest night, you are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Mari katakan. And all my life you have been faithful. Dengan imanmu katakan, all my life. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, you sing all my life. All my life you have been faithful. All my life and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Katakan your goodness. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness, Lord. Your goodness is running after. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Mari dengan lembut katakan, all my life. And all my life you have been faithful. Yes, Lord. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh,
And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing all the goodness of God. Untuk terakhir kali katakan all my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing all the goodness of God. I will sing, oh, I will sing all the goodness of God. I will sing all the goodness of God. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Yes, amin. Kami mau selalu nyanyikan Engkau Tuhan baik dalam hidup kami. Dalam situasi kondisi apapun kami Tuhan, kami mau tetap katakan Engkau baik Bapa. Kami mau datang lebih lagi menyembah Engkau Tuhan dengan sepenuh hati kami. Haleluya Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Angkat tanganmu saudara, katakan karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari sama-sama katakan Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segala. Karena salib-Mu, karena salib-Mu
berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Katakan lebih lagi, karena salibmu, Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang kaya. Kuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. beri sembah Dia, beri sembah Tuhan. Haleluya. Karena salibmu Tuhan, kami hidup imannya. Karena salibmu hanya satu. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita mau katakan lebih tinggi lagi. Karena salibmu, karena salibmu. Karena salibmu untuk hidup. Karena salibmu, mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Haleluya Yesus. Engkau sanggup melakukan mujizat-Mu di hidup kami. Amin, amin. Terima kasih Tuhan untuk mujizat yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Kami menerimanya dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa yang baik. Semua berkat anugerah kasih-Mu kalau kami boleh ada hari ini. Terima kasih untuk kesehatan kami. Untuk keselamatan kami Kau berikan bagi kami. Oh syakarabarabarabarase Yesus. Terima kasih Bapa. Anugerah-Mu Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau yang begitu baik bagi kehidupan kami. Tiada habis-habisnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Dengan hati yang penuh rasa syukur saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dan biarkan kasih-Nya yang terbesar menyucikan kita. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk darah dan tubuh-Mu yang tercurah. Yang membawa pemulihan dan keselamatan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua katakan amin. Saudara, saat ini kita akan memasuki perjamuan suci. Juga bagi saudara yang sudah dibagikan langsung roti dan anggur untuk perjamuan suci. Bagi saudara yang belum menerima perjamuan,
Saudara bisa mengangkat tangan saudara dan para asir akan memberikan anggur dan roti perjamuan kepada saudara. Puji Tuhan, sudah semua menerimanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur untuk mengingat pengorbanan-Mu yang luar biasa di kayu salib. Kami berterima kasih atas kasih-Mu yang terbesar, yang menyelamatkan dan memberi kami hidup baru. Saat kami akan memulai perjamuan ini, kami mohon agar Engkau memberkati roti dan anggur ini. Kiranya kami semakin mengenal kasih-Mu dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan diri kami untuk terus mengasihi seperti Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapa, Tuhan, atas segala berkat dan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita bersama-sama menikmati perjamuan ini, saya ingin mengingatkan saudara-saudara sekalian sekali lagi. Jangan anggap ini sebagai rutinitas atau sekedar kebiasaan yang kita lakukan setiap bulan. Tapi percayalah dengan hati yang penuh iman. Bersepakat dengan Tuhan bahwa ada kuasa dalam kasih terbesar yang Yesus nyatakan di kayu salib. Hari ini kita mengenang kasih-Nya yang luar biasa. Kasih yang memberi hidup bagi kita. Yang mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan suci ini. Dengan iman dan hati yang tulus. Kuasa kasih Tuhan akan tercurah atas kita. Amin. Mari kita terima perjamuan ini dengan penuh rasa syukur. Karena melalui tubuh dan darahnya kita mengalami kasih yang tak terhingga. Amin saudara. Saudara, mari kita baca pengakuan iman rasuli. 2-3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat GPD Cikarang, sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan suci ini, Alkitab mengingatkan kita untuk memeriksa hati dan diri kita sendiri. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Untuk memurnikan diri dari segala hal yang menghalangi hubungan kita dengannya. Mari sejenak pejamkan mata kita dan tenangkan hati. Dalam momen ini kita diajak untuk merenungkan kasih terbesar yang Yesus tunjukkan bagi kita. Yaitu pengorbanannya di kayu salib. Kita tak perlu menyembunyikan apapun dari Tuhan. Karena kasih-Nya yang sempurna telah menebus segala dosa kita. Baik yang besar maupun yang kecil. Yang tak tampak maupun yang tersembunyi. Dengan hati yang penuh rasa syukur.
Mari datang kepada Tuhan dan biarkan kasih-Nya yang terbesar menyucikan kita. Terimalah perjamuan ini dengan iman dan biarkan kasih-Nya yang tak terhingga mengubah hati kita untuk selalu hidup dalam kasih sebagaimana Yesus mengasihi kita. Saudara, persiapkan roti di tangan kanan saudara. Saya akan bacakan firman Tuhan dari 1 Korintus 11. Ayat 23. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Ayat 24. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih-Mu yang luar biasa yang tidak hanya Engkau katakan, tetapi juga Engkau tunjukkan dengan cara yang paling luar biasa melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau memberikan hidup-Mu sebagai tebusan bagi kami. Dan melalui kasih-Mu yang besar, kami menerima harapan baru dan kehidupan yang kekal. Kami bersyukur untuk darah dan tubuh-Mu yang tercurah, yang membawa pemulihan dan keselamatan bagi setiap kami. Kasih-Mu yang terbesar ini mengubah hidup kami, dan kami datang dengan hati penuh syukur memuliakan nama-Mu. Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Saudara, angkat cawan di tangan kanan saudara. Saya bacakan firman Tuhan ayat 25. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jemaat GPDI Lipo Cikarang, hari ini kita datang dengan iman. Percaya bahwa darah Yesus yang tercurah di kayu salib membersihkan kita dari segala dosa, rasa malu dan kegagalan masa lalu. Kasih terbesar yang Yesus tunjukkan melalui darahnya menghapuskan setiap kemunafikan dan membebaskan kita dari segala belenggu dosa serta kuasa kegelapan. Darah Yesus tidak hanya membersihkan, tetapi juga menyembuhkan kita. Baik secara fisik maupun mental. Memberikan kedamaian yang sejati. Melalui kasih-Nya kita mengalami kebebasan yang penuh dan kemenangan atas segala kuasa yang menahan kita. Darah Yesus membawa kuasa yang mengubah hidup kita, memberikan kita kemenangan dan kebebasan yang datang hanya dari kasih-Nya yang tak terhingga. Saudara, mari kita minum cawan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kita sembah Tuhan agar Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Dan Tuhan yang bekerja di dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari kita katakan karena salib-Mu. Amin. Haleluya, karena salib-Mu. Haleluya. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup
mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Amin. Tuhan sanggup melakukan mujizat-Mu di hidup saudara. Amin. Tuhan sanggup melakukan mujizat di hidup kita, saudara. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas kasih terbesar yang telah Engkau nyatakan kepada kami melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Kami menyadari bahwa tanpa kasih-Mu yang tak terhingga, kami tidak dapat mengalami keselamatan dan hidup yang baru. Melalui darah dan tubuh-Nya Engkau menghapuskan dosa-dosa kami dan memberikan kami kesempatan untuk hidup dalam anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu yang sempurna telah menyembuhkan, memulihkan, dan membebaskan kami dari segala belenggu dosa. Kami percaya bahwa kasih Yesus yang terbesar ini mengubah hidup kami selamanya. Saat kami melangkah dalam kehidupan kami, biarlah kasih yang telah kami terima dari Tuhan Yesus menjadi dasar dari setiap tindakan dan pilihan kami. Biarlah kami mampu mengasihi seperti Yesus mengasihi kami dengan kasih yang tidak mengenal batas. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya bahwa kasih-Mu akan terus memimpin kami. Memberi harapan dan damai sejahtera dalam setiap langkah kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Karena kasih-Mu yang terbesar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan saudara semua. Saudara, saya akan menyampaikan untuk dana Paskah minggu lalu. Saya sampaikan dana yang terkumpul adalah 19.050.000 rupiah. Sedangkan budget yang kami rencanakan adalah 20 juta rupiah. Siang hari ini saya ingin menyampaikan dana yang terkumpul adalah 20.050.000 rupiah. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan ya saudara. Saudara, ada yang memberi lagi. Dana Paskahnya 1 juta rupiah. Jadi Tuhan sediakan lebih, amin. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan ya. Tuhan lebihkan saudara ya, haleluya. Saudara, dana yang terkumpul adalah 20.050.000 rupiah. Dana pengeluarannya 17.516.200 rupiah. Untuk semua acara dari SS, Youth, dan Ibadah Raya. Puji Tuhan saudara, dananya masih tersisa 2.533.800 rupiah. Ya saudara, dan dana yang sisa ini akan kami pergunakan buat konsumsi pertemuan pelayan di bulan Juni. Dan ini adalah pertemuan kedua, pertemuan pelayan pertama di bulan Maret. Di tahun 2025 ini, kami rencanakan 4 kali pertemuan untuk kami fellowship bersama semua yang melayani. Terima kasih atas taburan saudara dalam memberi buat acara Paskah. Gereja kita GPDI Lipo Cikarang. Kiranya Tuhan saja yang memberkati tiap taburan saudara. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin saudara. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, amin. Saudara bersuka cita pada siang hari ini? Ya saudara, saya ingin mengajak saudara berdiri sebentar, boleh? Boleh, berdiri saudara. Oke saudara, jadi hari ini saya ingin mengajak kepada saudara semua untuk berinteraksi satu sama lain. Saudara bisa menggunakan kata-kata yang positif membangun kepada kawan-kawan kita seiman. Contohnya seperti ini, kamu cantik, nah kamu ganteng, nah gitu. Jadi biar kita sama-sama diberkati dan memberkati, amin. Boleh katakan kanan kirimu, belakang semuanya, silakan saudara. Kamu luar biasa, kamu keren, puji Tuhan. Ya saudara luar biasa di dalam Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan, amin.
Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, saudara. Puji Tuhan. Ya, kita mau menjadi berkat dan kita juga mau terus diberkati. Amin. Ya saudara, hari ini saya bersuka cita boleh bertemu kembali saudara pada siang hari ini. Selamat datang di GPD Lipo Cikarang, gereja yang luar biasa, gereja yang dipakai Tuhan. Amin. Saya juga melihat wajah-wajah baru yang hadir pada siang hari ini. Jadi bagi Bapak, Ibu, Saudara, Kakak, teman-teman semua yang baru pertama kali hadir atau kedua, ketiga kali hadir di GPD Lipo Cikarang, boleh mengangkat tangan, nanti kami akan menyambut dengan penuh sukacita. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Ya, kakaknya malu-malu guys, gak apa-apa. Nanti kita dibawa ngobrol ya kak. Selamat datang di GPD Lipo Cikarang, selamat bergabung. Kakak dan saudara-saudara semua adalah kita keluarga di dalam Tuhan, amin. Katakan kanan kirimu saudara, kamu adalah keluargaku. Ya amin, kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang indah dalam hidup kita, amin. Ya saudara, hari ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan sebagai bukti ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki amplop persembahan, silakan mengangkat tangan, nanti akan ada usher yang melayani saudara. Ya, puji Tuhan saudara, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan sebelum kita memberi. Sama-sama katakan cinta akan rumah Tuhan. 2, 3. Cinta akan rumah Tuhan. Kita baca dalam 2 Samuel 7 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Saya ulangi, 2 Samuel 7 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Kita akan baca dengan suara yang penuh semangat. Saya akan baca ayat yang pertama, saudara ayat yang kedua dan ayat yang ketiga kita baca bersama-sama. Ayat yang pertama, ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling. Ayat 2 saudara. Berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihatlah aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tahabut Allah diam di bawah tenda. Ayat yang ketiga kita baca bersama, 2, 3. Lalu berkatalah Nathan kepada raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Amin, Tuhan menyertai kita. Amin, saudara. Saudara, saya ingin berbagi kisah ini kepada kita semua yang hadir pada siang hari ini, saudara. Jadi saudara, saat Raja Daud sudah hidup nyaman di istana yang indah. Tadi ayat 2 mengatakan dari kayu aras. Kayu aras itu kayu yang mahal saudara. Dan dia sadar ketika dia hidup dalam kemewahan, dia hidup dalam istana, dia sudah memiliki segalanya. Daud sadar bahwa tabut Allah, tempat lambang kehadiran Tuhan masih berada di dalam tenda. Ya tadi ayat 2 berkata demikian. Dan hal itu mengganggu pikirannya Daud. Hal itu mengganggu hatinya Daud. Ia merasa tidak enak. Karena dia merasa tinggal di rumah yang megah, rumah yang mewah, rumah yang bagus. Sementara tempat ibadah kepada Tuhan sangat sederhana saudara. Walau Daud tidak langsung bilang bahwa ia ingin membangun rumah Tuhan, membangun rumah bagi Tuhan. Tapi dari perkataannya kepada Nabi Nathan, dia berkata dan terlihat keinginannya bahwa dia ingin melakukan sesuatu yang besar untuk Tuhan. Katakan kanan kirimu, lakukan sesuatu yang besar untuk Tuhan. Ya saudara, jadi Daud ingin membangun rumah bagi Tuhan sebagai tanda cintanya kepada Tuhan. Sebagai tanda kasihnya kepada Tuhan saudara. Lalu di ayat yang ketiga mengatakan bahwa Nabi Nathan awalnya setuju dan dia berkata kepada Daud, lakukan saja apa yang kamu ingin lakukan. Lakukan saja apa yang ada di hatimu karena Tuhan akan menyertai kamu. Tapi saudara di ayat berikutnya firman Tuhan berkata malam itu Tuhan berbicara langsung kepada Nathan. Artinya Nathan itu memberi jawaban terlalu cepat saudara. Tanpa lebih dahulu mendengar perintah daripada Tuhan. Ini mengajarkan kita satu hal penting. Bahwa sebelum kita bertindak, sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita harus mendengar perintah Tuhan. Amin. Katakan sama-sama, mendengar perintah Tuhan. Ya saudara, akhirnya Tuhan kemudian memberi jawaban kepada Daud saudara. Dan Tuhan memberi jawabannya tidak langsung ke Daud, tapi melalui Nathan. Tuhan tidak menyuruh Daud untuk membangun rumah baginya. Walau keinginan Daud baik, niatnya baik, keinginan hatinya baik. Tapi Tuhan menjawab dengan cara yang lembut, menjawab dengan cara yang penuh kasih.
Tuhan berkata, aku tidak pernah meminta rumah. Aku tidak pernah meminta untuk dibangun rumah untuk bait suciku. Tapi aku melihat hatimu. Tuhan melihat hati Daud. Tuhan melihat keinginan hati Daud. Bahkan Tuhan melihat kerinduan dan niat baik dari hidup Daud, saudara. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan berkata kepada Daud, aku tahu niatmu baik Daud. Meskipun Tuhan menolak permintaan Daud, Tuhan tetap memberkati Daud. Amin. Bahkan Tuhan berjanji akan membangun rumah, keturunan dan kerajaan yang kekal bagi keturunan Daud, saudara. Dan yang luar biasanya adalah ketika Tuhan menolak Daud, Daud tidak kecewa. Katakan kanan kirimu, jangan kecewa sama Tuhan. Jangan kecewa sama Tuhan. Ya, dan justru Daud tetap mendukung saudara pembangunan rumah Tuhan. Dan jangan dia mengumpulkan semua bahan-bahan yang ada untuk yang dibutuhkan dan diberikan kepada anaknya. Siapa anaknya Daud? Siapa anaknya Daud, saudara? Salomo, ya, anaknya Daud Salomo, saudara. Dan akhirnya Salomo nanti yang akan membangun pembangunan bait suci itu, saudara. Daud tahu, saudara, ini bukan soal aku melakukan sesuatu untuk Tuhan, tapi Tuhanlah yang sedang melakukan sesuatu melalui setiap hidup kita. Amin. Ada waktu Tuhan, ada cara Tuhan, ada tujuan Tuhan yang tidak dimengerti total oleh Daud, saudara. Sama hal dengan hidup kita. Ada cara Tuhan, ada waktu Tuhan, ada tujuan Tuhan yang mungkin kita gak benar-benar pahami saat ini. Yang mungkin benar-benar kita tidak mengerti saat hari ini, saudara. Saudara, dalam hidup kita sekarang, ketika kita rindu melayani Tuhan, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya, Tuhan akan kembali mengingatkan, bukan kita yang sedang melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tidak, saudara, melainkan Tuhanlah yang sedang melakukan sesuatu bagi kita semua. Amin. Ya, saudara, jikalau kita dengan tulus sesuai dengan cara Tuhan, rela mempersembahkan untuk menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhanlah yang akan mengaitkan. Tuhan yang akan mengaitkan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan ke dalam rencananya yang total dan utuh. Pujian penyembahan kita, pelayanan kita, persembahan kita, waktu kita, tenaga kita. Tuhan yang akan mengaitkan semuanya kepada rencana Tuhan yang besar. Katakan sama-sama amin. Ya, saudara. Jadi hari ini kita belajar, saudara, ketika kita ingin melakukan sesuatu untuk Tuhan, jangan bertindak sendiri. Dengar dulu apa yang Tuhan mau. Dengar dulu apa yang Tuhan perintahkan. Dengar dulu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara. Dan kita juga belajar, jika kita ingin memberi sesuatu untuk Tuhan, baik itu tenaga kita, waktu kita, harta kita, berikan dengan hati yang tulus. Amin. Jangan ada makna yang terselubung. Dan kita juga belajar, Tuhan tidak melihat besar kecilnya pemberian kita. Tapi Tuhan lihat hati kita. Tuhan lihat niat hati kita. Tuhan lihat kerinduan hati kita. Dan juga saudara, Tuhan mengingatkan, jika kita ingin melakukan dengan kasih dan ketulusan, Tuhan akan pakai pemberian saudara untuk rencananya yang besar. Amin. Kita percaya bahwa sama seperti Daud, dia mencintai Tuhan, dia mencintai rumah Tuhan. Dia memiliki kerinduan untuk membangun rumah Tuhan, saudara. Saya berharap saudara jemaat-jemaat di GPD Lipo Cikarang memiliki kerinduan. Apa yang saudara rindukan? Yang saudara ingin berikan kepada Tuhan. Dan ingatlah bahwa jangan sombong karena kita tidak melakukan untuk Tuhan. Tapi Tuhanlah yang bekerja dalam hidup kita. Tuhanlah yang sedang melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Perkara-perkara yang ajaib melalui setiap yang kita lakukan kepada Tuhan. Amin, saudara. Mari persiapkan persembahan saudara. Mari kita persiapkan persembahan kita dengan hati yang penuh sukacita. Percayalah Tuhan akan memakai persembahan kita untuk kemuliaan namanya. Mari kita angkat tinggi persembahan kita dan kita bersatu di dalam doa. Haleluya, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Segala pujian, segala hormat, segala syukur kami naikkan padamu Tuhan. Hari ini kami datang membawa persembahan kami Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami, ungkapan kasih kami, bahkan ungkapan cinta kami kepada Tuhan. Biarlah setiap persembahan yang kami berikan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan apa yang kami berikan Tuhan, kami percaya itu lebih besar dari apa yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terimalah setiap persembahan, persepuluhan kami ya Tuhan. Pakailah untuk kemuliaan namamu. Bentuklah setiap hati kami untuk kami terus taat kepada Tuhan, mendengar berita Tuhan dan setia kepada Tuhan. Ini persembahan kami persembahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari memberi dengan tetap tersenyum karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan penuh
sukacita. Selamat memberi jemaat-jemaat Tuhan. Ya, bagi Bapak Ibu yang tidak bawa uang cash atau tidak memiliki uang tunai, bisa transfer ke GoPay, OVO yang ada di layar, juga bisa meng-scan-nya saudara, dan transfer ke rekening BCA dan Mandiri atas nama Ibu Pendeta Ahwa Junaidi. Terima kasih atas setiap persembahan saudara. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Saudara, pada siang hari ini juga saya ingin menyampaikan pengumuman penting. Saya harap saudara menghimbau, memperhatikannya agar saudara terus mengikuti update-update yang ada di GPDI Lipo Cikarang. Saudara, minggu depan ibadah raya. Sehubungan dengan long weekend saudara, pasti ada beberapa saudara juga yang liburan. Jadi ibadah minggu hanya akan dilakukan 1 kali di jam 7:30 pagi. Katakan kanan kirimu, ibadahnya cuma 1 kali. Ibadahnya cuma 1 kali. Ya saudara, meskipun liburan, mari tetap setia datang ke hadirat Tuhan. Amin. Ajak keluarga, ajak saudaranya saudara, ajak kerabat, teman-teman semua untuk sama-sama kita menikmati hadirat Tuhan di GPDI Lipo Cikarang. Dan juga ibadah sekolah minggu Star Station saudara. Kami mengajak Bapak, Ibu, Om, Tante semuanya untuk mengajak, untuk mendatangi anak Bapak Ibu untuk hadir di ibadah Star Station di hari Minggu tanggal 11 Mei jam 9:30 pagi saudara. Jadi kita percaya bahwa di ibadah SS nanti akan diisi dengan pujian firman Tuhan yang memberkati. Biarlah setiap anak-anak yang hadir mereka boleh semakin memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Jadi hari Minggu tanggal 11 Mei jam 9:30 pagi. Dan juga rumah doa. Saudara, rumah doa adalah tempat kita berkumpul. Saya ingin bertanya, saudara di sini yang sudah bergabung di rumah doa boleh mengangkat tangan? Oh, lumayan banyak. Saudara, saya percaya bahwa dalam rumah doa itu tempat untuk kita saling berkumpul, saling mendoakan, saling membangun satu sama lain. Jadi saudara yang rindu untuk memiliki persekutuan yang positif, persekutuan yang memberkati, bergabunglah di rumah doa. Karena gereja bukan hanyalah sebuah gedung, tapi juga keluarga yang saling menopang. Katakan kanan kirimu, aku mau saling menopang. Ya, jadi bergabunglah di rumah doa dan alamilah kasih Tuhan yang nyata di dalam rumah doa yang ada saudara. Dan juga ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2025 jam 7:30 pagi di GPDI Lipo Cikarang Ruko Union B18. Jadi saudara, ibadah kenaikan Tuhan Yesus hari Kamis tanggal 29 Mei hanya 1 kali ya saudara. Jadi pastikan saudara semua kita bersama-sama menikmati, kita bersama-sama memperingati peristiwa agung kenaikan Tuhan Yesus dengan penuh sukacita dan pengharapan. Amin. Kita percaya bahwa kemenangan Tuhan adalah jaminan pengharapan kita. Amin saudara. Amin. Lanjut doa 10 malam. Ya, kita percaya ketika kita berdoa, kuasa Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita, amin. Saudara yang mau bergabung doa 10 malam boleh mengangkat tangannya. Ya, cuma 3 orang doang yang mengangkat tangan. Ya saudara, jadi saudara doa 10 malam akan diadakan dari tanggal 30 Mei sampai 8 Juni 2025 di jam 7 malam di tempat ini di lantai 4 GPDI Lipo Cikarang. Saudara, mari kita bersama-sama alami hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi doa 10 malam ini kita bersama-sama datang untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Memperkuat iman kita dan menyalakan kembali pengharapan kita di dalam Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah jauh dalam kehidupan saudara. Tuhan hanya sejauh doa. Amin. Jadi hadirlah di doa 10 malam. Jangan hanya jadi penonton dan pendengar saudara. Tapi jadilah bagian dari apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Katakan kanan kirimu, ayo datang di doa 10 malam. Ya, dan juga saya juga ingin mengumumkan kepada saudara, wisuda Bible Study. Tepuk tangan dong, tepuk tangan saudara. Ya, dengan sukacita kami ingin menginformasikan bahwa wisuda Bible Study akan diadakan pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2025 jam 1:30 malam saudara. Jam 1:30 pagi saudara, ya puji Tuhan. Jadi saudara, siang saudara ya. Kalau saya sangat excited saudara, wow keren banget. Wow, keren banget.
Ya saudara, jadi kami ingin mengucapkan selamat kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang telah setia mengikuti Bible Study selama 2 bulan kemarin. Saudara luar biasa, saudara keren di dalam Tuhan, amin. Ya saudara, kita percaya di Bible Study kemarin Tuhan telah membentuk dan memperdalam iman kita agar kita semakin bertumbuh lagi di dalam Tuhan, amin. Ya, setiap langkah kita di dalam firman-Nya adalah langkah menuju kedewasaan rohani. Jadi bagi saudara-saudara yang telah setia mengikuti Bible Study, saudara, mari kita rayakan bersama berkat Tuhan di tanggal 18 Mei 2025. Puji Tuhan. Dan juga baptisan saudara, kami menghimbau untuk Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua yang belum menerima baptisan air untuk mengambil bagian dari langkah iman yang penting ini. Di hari Sabtu 14 Juni 2025 pukul 9 pagi sampai jam 11 siang saudara. Ya, jadi baptisan adalah wujud ketaatan dan komitmen kita kepada Tuhan. Amin. Sebagaimana tertulis dalam firman Tuhan, barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Saudara mau diselamatkan? Mari dibaptis. Amin. Dalam Markus 16 ayat yang ke-16. Kayak mendorong setiap jemaat-jemaat Tuhan yang rindu menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan untuk turut ikut serta dalam momen yang luar biasa ini, yaitu baptisan air yang ada di GPDI Lipo Cikarang. Saudara bisa mendaftar melalui saya, yaitu Naomi. Dan nanti kami juga akan memproses saudara. Jadi pastikan saudara daftarnya jangan dadakan saudara, agar kami bisa mengetahui berapa orang yang daftar. Dan juga saudara, mari tetap terhubung lewat sosial media GPD Lipo Cikarang. Jangan sampai ketinggalan informasi penting seputar gereja kita. Terus follow, like, komen, bagikan dan juga subscribe akun-akun sosial media yang ada di GPD Lipo Cikarang. Jadilah bagian dari gereja yang aktif, terhubung dan berdampak. Katakan kanan kirimu, ayo berdampak. Ya, saudara bisa berdampak lewat sosial media saudara. Apalagi banyak ibu-ibu biasanya main Facebook, saudara. Jadi mari aktif saudara, amin. Ya saudara, demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji Tuhan, hari ini kita akan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Saudara yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama teriakan haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. Amin. Saat ini mari saya ajak semuanya bangkit berdiri, kita mau berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa buat siang hari ini, Kau sungguh baik Tuhan untuk kasih dan kebaikan-Mu yang selalu mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami mau menggunakan waktu yang ada dalam ibadah untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus pimpin kami, tuntun kami, berikan kami rema-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan. Sebelum duduk, mari cari 3 orang, katakan sesuatu yang luar biasa akan terjadi kepadamu. Amin, yes, 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 amin, amin, amin. Puji Tuhan, luar biasa saudara. Ya, kita percaya bahwa sesuatu yang luar biasa terjadi bagi kita karena Tuhan baik, amin. Ya saudara, apakah benar Tuhan itu baik selamanya? Amin. Bagaimana dalam waktu kita menderita? Dalam kesulitan kita, dalam pergumulan kita, dalam konflik, dalam permasalahan, bahkan dalam kehilangan pengharapan kita. Apakah Tuhan baik? Amin. Ya. Apakah benar Tuhan itu baik selama-lamanya? Ya, mari kita lihat ayatnya di dalam Mazmur 100 ayat 5. Kita baca 2, 3. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Yang percaya katakan amin. God is good all the time. Sekali lagi, God is good all the time. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Yes, He is a good God. Amin. Kita percaya Dia Tuhan yang baik. Di dalam Living Bible dikatakan the Lord is always good. He is always loving and kind. And His faithfulness goes on and on to each succeeding generation. Ya, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan itu baik selama-lamanya. Bagaimana hal ini bisa terjadi dalam kehidupan kita? Salah satu caranya waktu kita memahami kebaikan Tuhan adalah bukan hanya dengan membaca Alkitab, tapi kita merenungkannya dan kita
percaya selalu dengan iman bahwa memang Tuhan itu baik. Mazmur 34 ayat 9 The Message mengatakan, worship God if you want the best. Worship opens doors to all His goodness. Amin. Yang artinya bahwa waktu kita menyembah Tuhan, pintu-pintu kebaikan Tuhan itu akan terbuka bagi setiap kita. Amin. Mari katakan pada kanan kirimu, mari menyembah Tuhan. Yes, amin. Ya, penyembahan ini membuka pintu kepada segala kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Jadi kalau saudara merasa bahwa saudara gak bisa mengingat kebaikan Tuhan, atau saudara merasa kok kayaknya Tuhan jauh, mari menyembah Tuhan. Mari memuji Tuhan. Itu membuka segala pintu kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Ya, tapi apa yang terjadi ketika kita melupakan kebaikan Tuhan? Apa yang akan terjadi kalau kita lupa dengan segala kebaikan Tuhan? Yang pertama, kita klaim berkat Tuhan itu sebagai usaha kita. Ya, waktu kita klaim berkat Tuhan itu usaha kita sementara mengarah kepada depresi, stres, bahkan penghukuman Tuhan. Dalam Lukas 12, Yesus sementara mengisahkan tentang seorang kaya yang sangat kaya. Ya, kalau zaman sekarang yang disebutnya kayak crazy rich gitu ya, konglomerat mungkin ya saudara ya, yang sukses mengumpulkan banyak uang. Dia sangat bangga dengan dirinya, dia merasa punya banyak harta benda, bahkan mungkin banyak hamba-hambanya yang melayani dia gitu ya saudara. Tapi ada kesalahannya apa? Satu, he doesn't give God any of the credit. Dia enggak memberikan rasa syukur, dia enggak merasa bahwa semuanya ini karena Tuhan. Tapi semuanya ini karena kekayaan dia, kekuatan dia, kepintaran dia. Sumber daya yang dia miliki, uang dan waktunya dia. Dia berpikir itu semua karena usahanya. Lalu apa yang terjadi? Ayat 20, firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Ya saudara, jadi Alkitab mengatakan bahwa salah satu dosa terburuk itu adalah kesombongan dan tidak mengucap syukur. Bahkan itulah alasan kenapa Tuhan menendang Lucifer dari sorga dan akhirnya dia menjadi setan. Dalam Kisah Para Rasul 12, Raja Herodes, dia gak merasa bahwa semua yang dia miliki itu berasal dari Tuhan. Dan apa yang terjadi dengan dia? Ayat 23, dan seketika itu juga ia ditampar malaikat saudara. Seorang malaikat Tuhan menampar Raja Herodes karena dia gak memberi hormat kepada Allah. Dan dia apa matinya? Matinya bukan dikubur, dimakan cacing-cacing. Siapa yang mau saudara? Haleluya ya. Jadi saudara ingat, kita harus hormat kepada Tuhan. Kita harus setia kepada Tuhan. Kita harus bersyukur dan ingat kebaikan Tuhan. Jangan sampai hal yang seperti orang kaya tadi maupun Raja Herodes ini terjadi kepada kita. Mari kita belajar hikmat yang didapat dari Alkitab mengajarkan bahwa waktu kita melupakan Tuhan, kita justru jadi menjauh dari Tuhan. Kita jadi gak ingat bahwa segala berkat Tuhan itu karena kebaikannya Tuhan. Ya. Lalu, kalau kita gak bersyukur, itu juga merupakan sumber dari ateisme atau jadi gak percaya sama Tuhan. Kenapa? Karena Roma 1 ayat 21 berkata, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hatinya akhirnya menjadi bodoh dan gelap. Ya saudara, kemudian tidak bersyukur juga adalah ciri manusia akhir zaman seperti yang kita lihat saat ini di sekitar kita maupun bahkan mungkin diri kita. 2 Timotius 3 ayat 2-3, mari kita baca sama-sama secara bersama-sama ya, ayat 2-3, 2-3. Karena manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, ayat 3, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ya saudara, ini firman Tuhan berarti benar dan iya, karena kita melihat itu hari-hari ini saudara. Ya, itu sebabnya 1 Korintus 4 ayat 7 mengingatkan bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Amin. Ya, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna
itu datangnya dari Tuhan. Amin. Kita baca Yakobus 1 ayat 17 sama-sama 2, 3. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari, yaitu dari Bapa terang yang tidak berubah-ubah atau tidak diselubungi bayang-bayang perubahan. Amin. Ya, jadi kita percaya bahwa semuanya itu berasal dari Tuhan. Karena Tuhan itu enggak diselubungi bayang-bayang perubahan. Dia tetap sama dulu, sekarang, sampai selamanya. Ya, lalu yang kedua, apa yang terjadi kalau kita lupa dengan kebaikan Tuhan? Kita mulai berhenti minta tolong kepada Tuhan. Kita mulai berhenti minta tolong sama Tuhan. Ini masalah besar karena kita jadi lupa betapa rindunya Tuhan yang maha baik, Tuhan yang luar biasa, itu pingin menolong kita, ingin selalu beserta kita, ingin ada bersama kita. Tapi kita mulai berhenti minta tolong pada Tuhan. Kita jadi bergantung sama diri kita sendiri. Kita malah jadinya mungkin menggerutu atau bahkan melupakan Tuhan. Saudara, dalam perjanjian baru ada lebih dari 20 kali kita diminta untuk meminta kepada Tuhan. Dalam Matius 7 ayat 7, mari kita baca sama-sama 2, 3. Mintalah maka akan, ya, carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan, yes, amin. Mari katakan pada kanan kirimu, mintalah kepada Tuhan. Yes. Ya saudara, meminta itu tidak salah kepada Tuhan karena Tuhan yang mengajarkan juga lewat firman-Nya ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Jadi waktu kita meminta kepada Tuhan, percayalah biarlah permintaan itu sesuai dengan rencana dan kehendak-Nya Tuhan. Amin. Ya, apa yang terjadi waktu kita lupa kebaikan Tuhan? Doa kita jadinya lemah, lunglai, suam. Doanya jadi hafalan. Itu aja sampai malaikat yang di sorga mencatat, aduh doanya ini lagi. Gue yakin besok juga ini. Seminggu, sebulan, setahun sama lagi. Doanya jadi rekaman doang, jadi diulang-ulang aja ya. Nah saudara, waktu kita tidak meminta apapun kepada Tuhan, kita nggak mengeluarkan kata-kata, kita hanya sekedar menjalankan kewajiban agamawi kita saja. Tanpa membangun hubungan yang real, yang utuh sama Tuhan. Ya, Lukas 11 ayat 13 mengatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Ya, New Living Translation mengatakan, your heavenly Father give good gifts to those who ask Him. Dia akan memberikan pemberian yang baik kepada setiap anak-anaknya yang meminta kepada Tuhan. Amin. Ya, kita seringkali mungkin bertanya, kenapa aku gak menerima apa yang udah aku doakan atau aku mintakan? Mungkin karena itu belum sejalan dengan apa yang Tuhan rencanakan atau bahkan apa yang Tuhan sudah sediakan. Karena mungkin terkadang Tuhan ingin memberikan yang lebih dari yang kita harapkan atau kita impikan atau yang kita minta. Amin. Ya, Ibrani 4 ayat 16. Mari sama-sama kita baca dengan penuh keberanian dan penuh iman. 2, 3. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Ya, Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dia mau kita datang kepada Tuhan bukan dengan takut, bukan dengan malu, tapi dengan penuh keberanian, dengan kepercayaan, dengan keyakinan. Karena Dia adalah Tuhan yang baik, good and gracious God. Amin. Ya, katakan pada kanan kirimu, Tuhan adalah Tuhan yang baik. Ya, amin. Yang ketiga, apa yang terjadi kalau kita lupa sama kebaikan Tuhan? Kita berhenti mempercayai Tuhan di masa sukar. Ya, waktu kita melupakan kebaikan Tuhan, kita jadi berhenti percaya Tuhan di masa sukar. Kalau kita sadar Tuhan itu baik, otomatis kita akan selalu mencari Tuhan. Kita akan selalu mengutamakan Tuhan. Saudara nggak akan berusaha memecahkan masalah itu sendiri. Saudara pergi lebih dahulu kepada Tuhan. Tapi terkadang secara manusia kita mungkin kita gagal di bagian itu. Kita mulai overthinking, kita mulai mencari solusinya sendiri. Kita mulai bertanya mungkin saran atau masukan dari orang. Memang itu tidak salah, tapi ingat carilah Tuhan terlebih dahulu. Amin. Ya,
Mazmur 16 ayat 1-2 dalam New Century Version mengatakan, "Protect me God because I trust in you. You are my Lord and every good thing I have comes from you." Yang artinya, Tuhan lindungilah aku karena aku percaya kepadamu. Engkaulah Tuhanku. Dan setiap hal yang baik itu datangnya dari Tuhan. Amin. Ya, kemudian Paulus juga berkata, Roma 5 ayat 3 dalam New Century Version, "We can have joy in every our troubles because we know that these troubles are good for us, producing patience and character and hope." Amin. Yang artinya kita bisa bersuka cita bahkan dalam duka cita. Karena kita tahu semuanya itu akan menghasilkan hal yang baik dalam kita. Apa saja? Kesabaran, karakter, dan pengharapan. Amin. Yes, jadi kita bukan seperti orang-orang di dunia yang ketika menghadapi masalah, ketika dihadapkan dengan duka cita, ataupun ketika dihadapi dengan rintangan, kita langsung lesu, lemah. Tapi kita ingat, kita bisa bersuka cita bahkan dalam masalah, dalam duka cita kita. Karena kita tahu semuanya itu pada akhirnya akan menghasilkan apa? Kesabaran, karakter, dan pengharapan dalam diri kita. Amin. Ya, bahkan dalam waktu yang buruk, Tuhan tetap baik. Bahkan dalam hal-hal yang kita tidak harapkan atau kita tidak bayangkan terjadi, Tuhan itu tetap baik. Amin. Karena Roma 8 ayat 28 kita baca sama-sama. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Benar saudara-saudara kemuliaan bagi Tuhan. Ya, kita percaya saudara, Dia adalah Tuhan yang baik. Dia punya rencana bagi setiap kita. Kalau saudara nggak punya rencana, Tuhan punya rencana buat saudara. Amin. Ya, waktu kita berserah kepada Tuhan, waktu kita tahu hal ini, kita memiliki masa depan di dalam Tuhan. Kita nggak perlu takut lagi karena kita semua terpanggil sesuai dengan rencananya Allah. Amin. Yes. Kemudian yang keempat, ketika kita melupakan kebaikan Allah, kita mulai pesimis akan masa depan kita. Waktu kita lupa betapa baiknya Tuhan, kita jadi pesimis dengan apa yang terjadi di masa depan kita. Kita jadi hilang harapan, kita jadi mulai patah semangat, atau bahkan mungkin inginnya tidur yang lama aja. Jadi kalau ada yang tidurnya pengen tidur atau rebahan, nah itu hati-hati saudara. Biasanya tanda-tanda itu ya saudara. Ya saudara, kalau Tuhan tidak baik, kita nggak akan memiliki pengharapan. Daud mengatakan itu dalam Mazmur 27, hubungan antara harapan dan kebaikan Tuhan. Kita baca Mazmur 27 ayat 13 sampai 14 sama-sama 2, 3. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Amin. Katakan pada kanan kirimu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Yes, amin. Ya saudara, kalau saat ini sementara kita mengalami tekanan, sementara kita mungkin patah semangat, mungkin kita khawatir, putus asa, maka lakukanlah hal ini, kuatkanlah dan teguhkanlah hati saudara. Nantikanlah Tuhan, fokus kepada jalan Tuhan. Selama ini Dia sudah baik kepada saudara. Ingatlah kembali semuanya itu. Lupakan problem saudara dan fokus kepada Tuhan yang sangat baik kepada saudara. Dan jangan lupa bahwa Tuhan selalu ada beserta dengan saudara apapun yang terjadi. Amin. Ya, saudara, pengharapan adalah antisipasi kebaikan Tuhan. Jadi waktu kita expect yang terbaik dari Tuhan, itulah pengharapan kita. Bahwa kita tahu waktu kita datang kepada Tuhan dengan keberanian, kita bisa berharap karena Tuhan itu Tuhan yang baik. Amin. Katakan sama-sama frase ini 2, 3. Pengharapan adalah antisipasi kebaikan Tuhan. Ya. Jadi satu-satunya alasan kita punya harapan adalah karena Tuhan itu baik. Amin. Kalau Tuhan tidak baik, tidak ada alasan logis, rasional, radikal untuk memiliki pengharapan. Karena dasar dari semua pengharapan yang kita miliki adalah kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan tidak baik, kita tidak akan punya pengharapan. Dan kita tidak akan punya masa depan.
Yeremia 29 ayat 11, mari kita baca sama-sama dengan kompak dan keren. 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan padamu yang penuh. Yang percaya katakan amin. Ya, Tuhan punya rencana, dia punya plan buat hidup saudara. Dan saya yakin itu pasti rancangan yang terbaik bagi saudara. Amin. Karena itulah firman Tuhan. Dia akan memberikan hari depan yang penuh harapan. Kenapa? Kembali lagi, karena Tuhan itu baik. Ya, Tuhan selalu baik. Dia selalu punya rencana bagi setiap kehidupan kita. Bahkan saat kita nggak bisa memutuskan, memilih, atau memikirkan rencana buat hidup kita, Tuhan punya rencana buat kita. Tuhan punya plan buat kita. Tuhan yang mendesain hidup kita. Amin. Ya, Mazmur 23 dia mendaftarkan apa aja keuntungan waktu kita menerima dan menikmati kebaikan Tuhan. Mari kita buka Alkitab Mazmur 23. Saya rindu saudaranya semua sama-sama kita membaca Mazmur 23 dari Alkitab saudara. Tidak ada di layar, boleh dibuka Alkitabnya. Mazmur 23 ya. Nanti yang kaum wanita baca ayat pertama, kaum pria ayat kedua dan seterusnya. Sampai ayat yang ke-6. Bergantian ya. Sudah dapat semuanya? Amen. Kaum wanita ayat pertama 2, 3. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pria, yang semangat dong kaum pria, lemah sekali ya Tuhan Yesus. Sekali lagi ya bapak-bapak, bapak-bapak, kakak-kakak yang cowok-cowok, mari ayat 2, 3. Amin. Wanita, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena 4. Ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, biarlaku penuh. 6 pria. Yang percaya dengan saudara-saudara kembali bagi Tuhan. Amin. Saudara lihat perikopnya apa? Tuhan gembalaku yang baik. Amin. Ya, dia adalah gembala kita yang baik. Apa yang akan terjadi waktu kita menerima segala kebaikan Tuhan? Yang pertama, dia akan memenuhi kebutuhanku waktu aku khawatir. Dari ayat yang pertama, yang membicarakan tentang rejeki atau berkat atau berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, jadi dia mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Jadi kalau kita di dalam Tuhan, kita tidak akan kekurangan. Ya, amin. Daud juga mengatakan bahwa selama dia dari muda sampai tua, gak pernah dia melihat orang benar meminta-minta roti atau bahkan cucunya dibiarkan oleh Tuhan. Tuhan pasti akan memenuhi kebutuhan kita. Amin. Yang kedua, dia akan mengajar aku untuk rileks waktu aku stres. Yang berbicara tentang balance atau keseimbangan hidup. Ayat 2 berkata, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Tuhan mengajarkan kita untuk tenang saat kita stres. Saat kita mungkin overwhelmed dengan keadaan. Pernahkah Tuhan memaksa atau menghentikan tiba-tiba segala kegiatan Bapak Ibu Saudara untuk istirahat karena Bapak Ibu Saudara terlalu sibuk? Saudara mungkin kerja, padahal saudara butuh tenang, rileks, butuh waktu istirahat, butuh selah, butuh waktu sejenak dalam Tuhan. Tuhan ingin saudara belajar istirahat, amin. Bersama dia ada damai. Katakan pada kananmu, bersama Tuhan ada damai. Yes, amin. Yang ketiga, dia akan memulihkan kekuatanku waktu aku merasa kosong. Yang berbicara tentang ketangguhan. Ya, dalam New Century Version dikatakan, He gives me a new strength. Mungkin beberapa di antara kita sedang kehabisan tenaga. Kita mungkin berjalan, tapi dalam hati kita kosong. Terlelah, baterainya udah mungkin 5%, di bawah 10% bahkan ya, udah merah ya, udah kayak ayo ngecas, ayo gitu ya. Nah, kita butuh ini.
Tuhan berkata, Alkitab berkata, dia memulihkan jiwaku, dia menyegarkan jiwaku. Ya, jadi waktu kita khawatir, waktu kita perlu kekuatan dari Tuhan, Tuhan yang akan memberikan kekuatan pada kita, amin. Dan saat kita kosong, Tuhan juga yang akan mengisi kita kembali, amin. Yang keempat, dia akan membimbing aku ketika aku bingung. Ini berbicara tentang bimbingannya Tuhan di ayat 3b. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ya, mungkin banyak kita terlalu pusing dengan banyak pilihan yang harus kita ambil selama kita hidup. Dari pagi bangun, aduh buka mata dulu, doa dulu, atau stretching dulu ya. Atau langsung kamar mandi ya, pipis dulu kebelet. Nah, itu udah pilihan saudara ya. Nah, apalagi pilihan-pilihan seperti harus kemana, bagaimana chapter hidup yang berikutnya, apa pekerjaan, mungkin kapan mau nikah dan seterusnya. Banyak sekali keputusan. Ya ini mungkin pada ngebut nikah ya saudara. Ya banyak sekali keputusan dan akhirnya kita pusing sendiri. Tapi ingat Tuhan yang akan menuntun kita di jalan yang benar oleh karena namanya. Amin. Ya karena Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dia nggak akan main-main sama hidup saudara. Mungkin orang-orang sekitar saudara main-main sama saudara bisa mengecewakan, bisa membuat saudara jatuh terpuruk. Tapi Tuhan, dia nggak akan main-main sama saudara. Yang kelima, dia akan berjalan bersamaku di hari yang gelap dan menakutkan. Ini berbicara tentang confidence, keyakinan diri. Atau dalam The Message dikatakan Godfidence, kepercayaan diri yang didapat karena Tuhan. Di ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Karena Tuhan itu Tuhan yang baik, dia beserta kita. Dia nggak akan meninggalkan kita. Orang mungkin silih berganti, mungkin datang dan pergi, tapi Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dia ada beserta dengan kita. Amin. Yang keenam, dia akan melindungi kita waktu kita merasa tidak aman. Ada momen-momen di mana mungkin merasa bahwa Tuhan, aku gak bisa nih, aku takut, aku merasa gak aman, aku gak bisa cerita, aku gak bisa obrolin, tapi hanya kepada Tuhan. Disitulah dia menjadi jaminan kita. Menjadi tempat bagi kita untuk berbagi semua yang kita gak bisa ceritain sama orang lain. Di dalam Mazmur 23 ayat 4b, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tuhan memakai gada dan tongkatnya untuk melindungi kita. Saat kita gak merasa tidak aman, dia yang menjaga, itulah jaminan dari Tuhan. Yang ketujuh, dia akan memberikan perkenanan dalam hidup kita. Ini berbicara tentang pengaruh. Karena di ayat 5 dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Yang artinya, sekalipun banyak orang menentang saudara, sekalipun banyak orang menjadi musuh saudara, saudara gak perlu takut. Karena perkenanan Tuhan di hidup saudara. Saudara bisa makan di hadapan lawan saudara. Yang artinya saudara gak usah khawatir, itu Tuhan yang berperang. Saudara diam saja, saudara menikmati kebaikan dan berkat Tuhan. Amin. Ya, lalu yang ke-8, Tuhan akan pastikan pialaku berlimpah-limpah. Itu berbicara tentang apa? Kelimpahan. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Mazmur 23 ayat 5a. Dia gak akan hanya mencukupkan, tapi dia memberkati bahkan sampai berkelimpahan. Atau dalam bahasa Inggrisnya overflow. Ya saudara. Yang ke-9, dia akan baik kepada kita apapun yang terjadi. Di ayat 6a, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Mungkin orang lain gak selalu baik sama kita, atau bahkan baik karena ada maunya. Tapi Tuhan tetap baik apapun yang terjadi dan itu pasti. Amin. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Kita gak akan tahu apa yang terjadi nanti di depan. Tapi satu hal yang bisa kita tahu, kebajikan dan kasih Tuhan akan selalu menyertai kita. Amin. Yang percaya dengan saudara-saudara kembali bagi Tuhan. Yes, dia Tuhan yang baik saudara. Apapun yang terjadi, saudara bisa hadapi karena Tuhan, Tuhan yang baik. Amin. Sekali lagi katakan pada kanan kirimu, Tuhan Yesus baik. Ya, yang terakhir, dia akan membawaku ke sorga suatu saat nanti yang berbicara tentang warisan. Jadi selama kita hidup, ketika kita dipanggil sebagai anak Tuhan, Tuhan juga memberikan warisan kepada kita. Mazmur 23 ayat 6b, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Waktu kita tinggal dalam Tuhan, menikmati Tuhan, itulah di sana kita merasakan favor Tuhan, perkenanan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dan bahkan pada waktunya nanti, kita akan bertemu dengan Tuhan suatu saat nanti. Amin. Ya saudara, ayat terakhir,
Yohanes 10 ayat 10 sampai 11 kita baca sama-sama. 2, 3. Pencuri hanya datang, maaf, ulang ya, 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan, ya, tapi Tuhan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin. Ya, kita percaya bahwa dia adalah Tuhan dan gembala yang baik. Seperti yang tadi kita sudah baca, Tuhan gembalaku yang baik. Dia adalah gembala yang baik. Apapun yang terjadi, kita percaya bahwa segala kebaikan Tuhan bisa kita alami. Bukan karena kita baik, bukan karena kita sudah mengikuti semua perintah Tuhan dengan sempurna, enggak. Tapi karena siapa Tuhan, karena pribadinya Tuhan, dari sananya kasihnya Tuhan sangat baik bagi kita. Amin. Ya, jadi Yesus berkata bahwa setiap tujuan yang diberikan kepada setiap kita itu akan memenuhi kebutuhannya. Dia berkata bahwa dia adalah gembala yang baik, dan gembala yang baik itu pasti akan mengorbankan nyawanya. Dia sudah mengorbankan nyawanya bagi setiap kita, saudara. Dia adalah gembala yang baik, jadi saudara gak perlu takut, gak perlu khawatir, gak perlu overwhelmed dengan keadaan. Mungkin hal-hal itu memang wajar dialami karena kita sebagai manusia. Tapi ingat kembali kepada siapa Tuhan kita. Amin. Sebagai penutup, saya pernah membaca sebuah kisah. Ini adalah sebuah kisah seorang pendeta di dalam penjara di Lusaka, Zambia. Penjara itu dibangun di tahun 1950 dan hanya muat untuk 250 orang. Tapi hari ini 2025, penjara itu sudah dihuni lebih dari 1.300 tahanan. Satu sel yang seharusnya cuma bisa menampung 50 orang, harus menampung sebanyak 150 orang. Saudara bayangin, segede gini ya, tapi dikecilin dalam satu sel, saudara. Di tengah kondisi seperti itu, ada seorang tahanan yang memimpin ibadah. Dia adalah seorang pendeta yang belum diadili selama 4 tahun. Dia ditahan karena tuduhan yang tidak dia lakukan. Seharusnya dia dikeluarkan, tapi karena dia nggak punya duit untuk menebusnya ataupun lawyer, jadi dia tetap ada dalam sel itu. Saudara bayangkan mereka itu dikunci 8 jam sampai dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi, 12 jam ya artinya ya saudara. Nggak cukup ruang buat semuanya berdiri. Jadi mereka harus bergantian. Hari ini siapa yang baringan, siapa yang berdiri. Karena nggak ada ruang buat mereka bisa muat di tempat itu. Belum lagi ada penyakit-penyakit seperti TBC dan AIDS yang kemungkinan besar akan tertular karena pengap, udaranya sumpek, mereka nggak ada sirkulasi udara yang bagus. Tapi pendeta ini di sana ketika ada sebuah ibadah di sel penjara itu ya, ketika penjara itu adain sebuah ibadah, dia berkata dalam ibadah itu, kata-kata pertamanya adalah Tuhan itu baik sepanjang waktu. Wah, ya saudara, waktu saya membaca kisah ini saya merenung. Seringkali kita bisa berkata Tuhan itu baik kalau hidup kita baik. Tapi orang ini dia berkata Tuhan baik bukan dari tempat seperti kita sekarang, tapi dari penjara, saudara. Dari tempat yang gak ada harapan, dari tempat yang gelap, dari tempat yang banyak orang kriminalnya. Dia berkata Tuhan itu baik. Saudara, mari kita berpikir sejenak. Apakah kita bisa berkata bahwa Tuhan itu baik dalam masa-masa sukar kita, dalam masa-masa kita merasa bahwa Tuhan itu jauh dari kita? Mari kita bangkit berdiri bersama. Mari kita renungkan sebentar kebaikan Tuhan. Kita percaya dan saya juga percaya Tuhan punya rencana bagi setiap saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mungkin kita merasa bahwa sekeliling kita gak ada yang mendukung kita, atau kita mungkin jauh dari banyak orang, atau ada hal-hal yang tersembunyi yang kita simpan sendiri, kita gak bisa share sama orang. Tapi saudara, kita bisa berserah kepada Tuhan dan kita bisa katakan, Tuhan Kau baik, Kaulah jaminanku, Engkaulah yang membuat aku teguh, Kaulah yang membuat aku kuat, Kau yang menopang aku sebab Kau adalah gembala yang baik. Amin. Ya saudara, sementara kita merenungkan kebaikan Tuhan, saya mau katakan bahwa saya berdiri di sini itu bukan karena kekuatan saya, tapi karena anugerah Tuhan. Saya berdiri di sini bukan berarti hidup saya selalu mudah, tapi saya bisa bersaksi bahwa Tuhan itu baik. Ketika saya kehilangan semangat hidup, Tuhan tetap baik.
Ketika papa saya meninggal, Tuhan tetap baik. Amin. Ketika pekerjaan maupun kuliah membuat saya tertekan, Tuhan tetap baik. Amin. Ketika saya hilang arah atau ketika saya merasa ingin menyerah, Tuhan tetap baik. Ketika pergumulan silih berganti datang, dalam keluarga, pelayanan, dalam keuangan, dalam hidup pribadi, apapun itu, Tuhan tetap baik. Ketika tidak ada jawaban yang saya mengerti atau mengapa semua hal ini terjadi, Tuhan tetap baik. Amin. Ketika saya menghadapi persoalan dan masalah yang saya tidak mengerti, Tuhan tetap baik. Saudara, Tuhan tidak pernah berubah. Dia baik dulu, sekarang, selamanya. Dia akan tetap baik selamanya. Di saat diri kita, hidup kita gak baik, Tuhan tetap baik. Kalau hari ini kita berdiri dan menyembah Tuhan, itu bukan kuat gagah kita, tapi karena kebaikan Tuhan. Kalau saudara merasa bahwa perjalanan hidup ini gak mudah, ada luka, ada kehilangan, ada tekanan, bahkan mungkin kekecewaan yang mendalam. Hari ini kita diingatkan satu kebenaran yang simple, tapi mungkin kita sering lupakan. Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah berubah. Dia baik bukan hanya saat keadaan baik, tapi Tuhan tetap baik saat hidup terasa gelap dan berat. Kalau hari ini saudara merasa lelah atau kehilangan arah, mari datang kepada Tuhan. Mari buka hati saudara. Izinkan Tuhan menjamah, memulihkan dan memenuhi hati kita dengan kasih dan kebaikan yang sempurna. Tuhan berkata Dia adalah gembala yang baik. Kebajikan dan kemurahan Tuhan itu akan mengikuti kita asal kita percaya, asal kita berserah. Karena Tuhan itu baik dan Dia sedang menanti kita untuk datang kepada Tuhan. Mari saat ini saya berikan waktu sebentar, 1 menit ke depan untuk kita merenungkan kebaikan Tuhan. Mari ingat segala kebaikan Tuhan. Memang banyak hal yang kita lewati atau kita sedang hadapi. Tapi mari alihkan pikiran atau pandangan kita kepada kebaikan Tuhan. Karena terlalu banyak, terlalu besar kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sampai kita gak menyadari bahwa ternyata Tuhan itu baik. Amin. Banyak orang mungkin sudah hancur, sudah tidak kuat lagi dengan masalah yang mereka hadapi. Bahkan mungkin sampai harus ke rumah sakit saudara. Tapi kalau saudara masih bisa kuat berdiri dengan sehat hari ini, bisa bernafas, itu semua karena kebaikan Tuhan di hidup saudara. Satu hal yang perlu kita ingat, apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik. Di lembah, di gunung, Tuhan tetap baik. Amin. Mari saat ini kita menyanyikan sama-sama lagu ini dari awal dengan segenap hatimu. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. Oh, amin. Mari jadikan ini sebagai doamu kepada Tuhan. From the moment that I wake up until yes, I will sing. I will sing all the goodness of God. Mari katakan dengan segenap hatimu. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am made, katakan I will sing all the goodness. Mari jemaat Tuhan sampai mengangkat tanganmu, rasakan kebaikan Tuhan. All my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. Yes, Jesus, with every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. Mari sambil bayangkan kebaikan Tuhan, kita mau nyatakan your goodness. It's running after me, your goodness. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you. Yes, mari berserah kepada Tuhan, katakan your goodness. Your goodness is running after, it's running after me. Mari dengan imanmu, your goodness is running after.
after, it's running after me. Kita mengklaimkan kebaikan Tuhan akan selalu mengikuti kita, akan selalu ada bersama dengan kita. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang baik. Waktu kita berserah kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Dia ada bersama dengan kita di lembah maupun di gunung.
segala kebaikan-Mu kami terima Tuhan, kami ucap syukur. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Untuk sepanjang kehidupan kami menerima kebaikan yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau memimpin setiap kehidupan kami. Engkau melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman. Untuk firman-Mu yang begitu luar biasa. Kiranya ini menjadi rema bagi setiap kami Tuhan. Karena Engkau begitu baik bagi kami. Kami bersyukur mempunyai Allah yang begitu mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kasih anugerah-Mu. Damai sukacita-Mu mengikuti kehidupan kami. Engkau sendiri yang memimpin setiap langkah kami Tuhan. Kami tahu kami punya Tuhan yang sangat-sangat baik. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu dalam sepanjang hidup kami. Atas pimpinan-Mu, anugerah kasih-Mu ya Bapa. Kami ucap syukur. Haleluya. Haleluya. Apakah benar Tuhan itu baik selama-lamanya? Ya, Dia sangat baik saudara. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya selalu selama-lamanya untuk kita. Percaya kasih Tuhan tidak berkesudahan sepanjang hidup kita. Saudara setia mengiring Tuhan. Dia begitu setia mengasihi kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk keselamatan, kesehatan kami Tuhan. Itu satu anugerah yang kami terima atas kebaikan yang Kau berikan bagi kami. Kalau kami hari ini boleh sehat itu karena anugerah kasih-Mu. Ya, Tuhan. Juga untuk keselamatan kami itu semua anugerah kasih-Mu. Makasih Bapa yang baik. Kau memimpin kehidupan seluruh jemaat GPD Lipu Cikarang Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan saat ini. Tua, muda, dewasa, anak-anak Tuhan. Kau memimpin. Kasih anugerah-Mu melingkupi setiap jemaat GPD Lipu Cikarang. Hamba serahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu ya Bapa. Engkau sendiri yang memimpin mereka. Karena kami tahu Engkau ada bagi setiap kehidupan kami. Kami punya Allah yang sungguh sangat-sangat baik. Terima kasih Tuhan. Untuk kasih anugerah-Mu yang selalu melingkupi setiap kami. Kami mau untuk tetap setia mengiring kepada Engkau sepanjang hidup kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu taat dan mengerti akan setiap firman yang ditaburkan bagi kehidupan kami. Agar kami tidak mendapat hukuman daripada Engkau. Kami tahu kami punya Allah yang selalu mengasihi kami. Dan mengampuni setiap akan kesalahan kami. Tapi kami tidak mau menantang kesalahan itu Tuhan. Agar kami tidak mendapat penghukuman daripada Engkau. Ajari kami Tuhan untuk taat, setia. Apa yang kami tabur itu adalah kebenaran daripada Engkau Tuhan. Kami tahu setiap taburan yang Kau berikan bagi kami. Kami menerimanya dengan ucapan syukur. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami mau menaburnya untuk gereja kami juga Tuhan. Karena kami tahu saat kami menabur, Engkau memberkati setiap pemberian kami. Makasih Bapa yang baik. Kiranya Engkau memimpin setiap kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka hasilkan Tuhan, yang diusahakan, Kau buat mereka berhasil Tuhan. Karena kami tahu saat kami menabur, Engkau yang memberkatinya berlipat kali ganda. Kami menerimanya dengan ucapan syukur Tuhan. Ajar kami taat Tuhan. Jangan keraskan hati kami, karena kami tidak mau menerima penghukuman daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Karena kami tahu saat kami memberi, Kau sendiri yang membalasnya berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa yang baik. Ajar kami untuk setia mengiring kepada Engkau.
Juga anak-anak yang kuliah, yang sekolah Tuhan. Kau menolong mereka agar mereka pun mendapat masa depan yang luar biasa bersama Engkau. Kau memberkati anak-anak ini Tuhan. Engkau berkati kehidupan rumah-rumah tangga yang ada. Suami, istri, anak-anak ada selalu dalam lingkupan-Mu. Kasih sukacita-Mu mengalir dalam kehidupan rumah tangga yang ada. Kami percaya kasih-Mu mengalir dalam setiap kehidupan kami. Karena kami yakin, karena kami punya Allah yang sangat-sangat baik. Yang mengasihi kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan yang sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Karena kami tahu Engkau kuatkan dan teguhkan setiap hati kami. Kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang hidup. Yang hidup bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Angkat tangan saudara, saya akan doakan berkat. Saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, kiranya kasih karunia Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai engkau senantiasa dari hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Happy Sunday saudara semuanya.